mau hati tenang, dan tidak kekurangan uang. Inilah pengalaman Baim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga sehat selalu dan berkah selalu ya. Teman-teman, hari ini Baim mau berbagi cerita tentang sebuah ilmu yang membuat kita lebih nyaman dan lebih adem gitu. Apalagi kita yang sedang di dunia bisnis, memiliki bisnis atau sedang menjalankan bisnis orang lain gitu ya. Atau kita menjadi pasukan orang lain. Teman-teman, 2016 sampai 2017 lalu Baim tuh ngalami down kali. Down, sakit hati, sampai Baim itu sulit tidur memikirkan kenapa lah mereka bisa seperti itu ya. Di 2016 sampai 2017 ketika itu lagi musim kartu paket ya, saingan harga, orang matikan harga, udah gitu anggota udah dibelikan kereta malah jelek-jelekin kita udah beliin handphone malah kita dijelek-jelekin. Ada juga anggota yang amanah, ada juga anggota yang sangat berterima kasih gitu kerja sama Baim. Nah, saat Baim down sedon-donnya di 2016 sampai 2017, Dr. Rocky mengajarkan suatu ilmu, itu namanya in control dan out control. Nah, Baim pernah down juga tuh di 2019 bulan 12, 2020 bulan 1, Baim juga down. Satu bulan lebih ya Baim down. Itu cemana itu, dok ini kok kayak gini, cemana. Baim ngeluh, Baim nangis, Baim sedih. Dan dokter Rocky ingatkan lagi, Baim kok lupa ilmu yang pernah ku ajari tentang in control dan out control. Oh, apa tuh sih Baim in control dan out control? In control adalah sesuatu yang bisa kita kontrol, yang kita kontrol dalam diri kita. Kita mau bangun jam berapa, kita mau sakit hati atau enggak, kita mau disiplin atau enggak, kita mau sukses atau enggak. Nah, apa sih kemauan kita gitu. Jadi kalau kita memang mau sukses, tujukanlah itu kepada Allah. Kalau kita ingin mengatur diri kita lebih bahagia, letakkanlah bahagia itu pada Allah. Jadi in control kita ini bahagia gitu. Kalau kita letakkan kepada orang, kita akan kecewa. Jadi ya, kita in control tuh ya kita, pergerakan kita. Sampai kita lupa terhadap mulut orang lain. Sampai kita lupa terhadap apa yang tidak bisa kita kontrol. Kita laluin aja apa yang bisa kita kontrol. Gitu dia. Nah, yang jadi masalah adalah inilah dia, out control. Out control, sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya apa, Baim? Hujan, petir, banjir, gempa bumi. Ini nggak bisa kita kontrol. Sama kayak persepsi orang lain, nggak bisa kita kontrol. Mulut orang lain nggak bisa kita kontrol. Pendapat orang lain tidak bisa kita kontrol, yaitu dia. Paham kan? Makanya kalau kita mau bahagia, putuskan kita bahagia. Kalau kita mau sukses, putuskan kita sukses. Karena akan banyak orang-orang yang out control, menilai sesuai dengan kemampuan dia berpikir. Mau dia ngomong jelek atau enggak, itu tergantung cara dia berpikir. Contoh misalnya ada orang yang nilai kita negatif di usia 25 tahun. Itu tergantung dia. Kenapa? Selama dari umur 0 sampai 25 tahun dia punya ilmu di kepalanya. Dan dia mengeluarkan kata-kata sesuai dengan yang ada di kepalanya. Kita jangan kecewa. Contoh, Baim sering mengatakan kalau kalian mau kaya gitu, mau cepat sukses, jangan sekolah tinggi-tinggi. Orang yang menilai, yang nggak paham tentang ilmu bisnis, mungkin usianya taruhlah misalnya 25 tahun juga. Jadi dia itu mendapatkan ilmu dari usia 0 sampai 25 tahun, itu mengatakan itu salah, Baim. Kita juga jangan salahkan dia, karena hanya segitulah batas ilmunya. Jadi dia menilai sesuai dengan kadar pikirannya. Paham ya? Lalu bagaimana kalau ada orang yang dewasa di bisnis seperti Bob Sadino mengatakan kok kuliah itu goblok? Karena dia sudah paham tentang ilmu dunia bisnis. Banyak pengusaha-pengusaha besar mengatakan kalau mau kaya nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Nah, kenapa dia bisa berpendapat seperti itu? Karena dia juga memiliki ilmu sesuai dengan umur yang pernah dia lalui dan ilmu yang ada di kepalanya dan keluar dari jadi kata-kata gitu. Paham ya? Jadi yaitu pendapat orang tidak bisa kita kontrol. Orang berpendapat sesuai dengan keilmuan dia. Kita tidak boleh memaksakan. Paham? Ada juga out control ini yang negatif. Ada kawan saya itu nyumbang untuk bencana alam banyak. Nah, out control mengatakan apa? Wah, sombong. Wah, kok pengen dikenal. Nah, ini mulut seperti ini nggak bisa kita kontrol. Ya biarkan aja. Apalagi ketika Bayi mengatakan saya pengen kaya, saya pengen punya mobil, saya pengen beliin mama saya mobil. Tentu apa kata orang-orang dekat saya? Sesuai dengan ilmu yang ada di kepalanya. Tentu bilang kau gila, Baim. Ya wajar dia bilang gila. Kenapa? Hanya sebatas itulah kemampuan dia untuk menilai kita. Jadi kita tidak boleh mengatakan ini dan itu. Ya memang out control tidak bisa kita kontrol.
Kita kan nggak bisa memberitakan hujan. Turun hujan kan nggak mungkin. Sama seperti mulut orang lain, nggak bisa kita kontrol. Jadi apapun pendapat orang lain, ya biarlah. Kalau kita mau sukses, putuskan kita sukses. Kalau kita mau bahagia, putuskan kita bahagia. Nggak mesti ada kata-kata dia masuk ke dalam tujuan kita, nggak mesti. Kita ya kita mau bahagia ya kita mau sukses ya kita. Kenapa Baim terlalu semangat menceritakan ini? Karena banyak orang gagal gara-gara out control. Termasuk Baim. Baim sampai demam-demam mikir out control. Dan akhirnya Baim berusaha terus tentang in control. Berusaha terus dan lagi. Saya ya saya, bukan dia gitu. Teman-teman, buat kamu yang benar-benar ingin sukses, fokuslah pada in control, gerak terus, bangun pagi, disiplin, tulis jadwal hidup kita. Ya udah, laluin aja, biarkan orang ngomong apa. Karena kita tidak bisa ngontrol apa yang mereka persepsikan, nggak bisa. Jadi kita ya kita, oke? Buat teman-teman, fokus pada in control dan sukses ya.